selalu dalam keadaan sehat. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Rara, dalam mata pelajaran Tikom. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa supaya kita diberi kemudahan dalam memahami materi hari ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang pengertian internet dan intranet. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sejarah perkembangan internet. Seperti yang kalian tahu, pada zaman sekarang ini, seringkali orang untuk mencari materi, mencari video, gambar, ataupun resep makanan, semua melalui internet. Dan zaman sekarang, orang berkomunikasi menggunakan internet dengan melalui medsos dan sebagainya. Tapi apakah kalian tahu bagaimana sejarah perkembangan internet? Asal mula sampai adanya internet. Untuk mencari tahu, yuk saksikan video berikut ini. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini ialah menjelaskan pengertian dasar internet dan intranet. Tujuan pembelajarannya menjelaskan sejarah perkembangan internet. Internet pertama kali muncul pada pertengahan abad ke-19 dengan proyek yang disebut ARPANET, Advanced Research Project Agency. ARPANET dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Mulanya, teknologi ini dipergunakan hanya untuk kebutuhan militer. Dari penciptaan tersebut, menghasilkan temuan tentang bagaimana hardware dan software dengan basis Unix. Tahun 1957, di mana Rusia, yang dahulunya masih Uni Soviet, memperkenalkan dan meluncurkan wahana luar angkasa atau satelit bernama Sputnik. Wahana luar angkasa tersebut bertujuan untuk meningkatkan ilmu dan pengetahuan serta teknologi. Tahun 1958 sampai 1959, Dewan Pertahanan Amerika Serikat membentuk ARPA. Tujuannya bersaing dengan Rusia pada bidang teknologi dan pengetahuan, khususnya teknologi komputer dan informasi. Tahun 1960-an, ARPA mulai mengembangkan program ARPANET dengan menghubungkan 4 komputer yang saling terhubung. Keempat komputer tersebut terletak di 4 universitas, yaitu Stanford Research Institute, University of California di Los Angeles, University of California di Santa Barbara, dan University of Utah, dan terhubung sampai pada tahun 1969. Ini adalah peta perkembangan ARPANET di Amerika. Tahun 1965, Ted Nelson, seorang ilmuwan teknologi komputer dan telekomunikasi, meluncurkan istilah hypertext yang masih kita gunakan sampai saat ini. Dan pada tahun 1968 disusul dengan jaringan TIMNet. Tahun 1971, anggota jaringan ARPANET bertambah menjadi 23 buah node komputer. Jaringan ini terdiri dari komputer-komputer yang digunakan untuk riset milik pemerintah Amerika Serikat dan universitas. Tahun 1974, Vint Cerf bersama Bob Kahn mempublikasikan TCP atau Transmission Control Protocol dalam jurnal ilmiah yang berjudul A Protocol for Packet Network Interconnection. Pada tahun itu juga dibuka jaringan komputer versi komersil keluaran ARPANET yang bekerja sama dengan Bolt, BBN, dan Pontraktor. Jaringan komersil tersebut diberi nama Telenet dan menjadi layanan jaringan komersil pertama yang dibuat. Ini adalah gambar bagaimana cara kerjanya TCP atau Transmission Control Protocol atau bisa disebut juga dengan IP yang dibuat oleh Vint Cerf bersama Bob Kahn. Tahun 1984, awalnya Departemen Pertahanan Amerika Serikat hanya menghubungkan jaringan ARPANET tersebut di 4 tempat saja. Ternyata
Jaringan ini begitu terkenal dan hampir semua universitas juga ingin mencoba teknologi ini. Maka pada tahun 1984, Departemen Pertahanan membagi proyek ARPANET ini menjadi dua. Satu, jaringan Milnet untuk kepentingan militer. Kedua, jaringan ARPANET itu sendiri yang digunakan untuk kepentingan riset akademis. Tahun 1986. Pengenalan sistem nama domain yang dikenal dengan istilah Domain Name Server atau DNS berfungsi sebagai sistem pemberian nama suatu jaringan komputer di dalam internet. Tahun 1990-an. Tahun 1990-an merupakan tahun bersejarah di mana muncul program editor dan browser yang ditemukan tim Berners-Lee. Program tersebut berguna untuk menjelajahi jaringan komputer yang terhubung. Program tersebut yang pada akhirnya diberi nama WWW atau World Wide Web seperti sekarang. Sistem HTML atau Hypertext Markup Language diperkenalkan oleh tim Berners-Lee. Pada tahun 1992, sudah mulai ada konten audio dan video yang dapat dinikmati di internet. Saat itu, sudah muncul istilah surfing atau berselancar di dunia maya. Website-website pun mulai bermunculan di tahun 1993. Web browser bernama Mosaic Web Browser pun mulai dikembangkan. Tahun 1994, Yahoo didirikan Jerry Yang dan David Filo. Tahun 1995, situs e-commerce pertama yaitu eBay, Craigslist, dan Amazon mulai berdiri. Tahun 1998, Google pun mulai berdiri. Tahun 2000-an, internet berkembang dengan pesat. Hal ini bisa dibuktikan dengan munculnya miliaran situs di dunia maya, sehingga bisnis digital pun menjadi tren di masa kini karena perkembangan internet yang begitu pesat. Di tahun ini juga, internet mulai berkembang di Indonesia dengan munculnya portal online yang bertujuan untuk membantu dan memudahkan masyarakat dalam mengakses berita online. Hingga akhirnya seiring dengan kemajuan teknologi, internet di Indonesia mulai berkembang dan banyak digunakan dalam aspek kehidupan. Di samping adalah grafik pengguna internet di Indonesia yang setiap tahun semakin meningkat. Dalam Al-Quran, ada ayat yang menjelaskan tentang penyebaran informasi dengan menggunakan internet, yaitu Surat Al-Hajj ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu inda rabbih wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla alaikum fajtanibu rijsa minal awthani wajtanibu qawlan zur. Shadaqallahul azim. Yang artinya, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak, terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Ayat ini menjelaskan bahwa menyebarkan informasi yang tidak benar-benar adanya, sehingga Islam mengajarkan untuk menyampaikan segala informasi melalui sosial media dengan benar, tidak merekayasa atau memanipulasi fakta. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah internet dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang sangat signifikan, sehingga sekarang bisa diakses oleh siapapun dan dimanapun. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 30 menjelaskan bahwa menyampaikan segala informasi melalui sosial media dengan benar, tidak merekayasa, dan memanipulasi fakta.
Semoga materi hari ini dapat bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.